Hai, Assalamualaikum. How are you guys? Selamat datang di kelas PAI. Jadi hari ini kita akan melanjutin bab yang udah minggu lalu kita bahas. Kalau minggu lalu kita ngebahas tentang gimana cara kita menghormati orang tua dan gimana cara kita menyayangi orang tua. Di minggu ini kita akan coba pengalaman baru, yaitu menjadi guru satu hari. Udah nggak kebayang gimana rasanya jadi guru, gimana rasanya jadi Ustadz Afi, gimana rasanya jadi Ustazah Vivi, gimana rasanya jadi Ustazah Lili, dan guru-guru yang lain. Oke, check it out. Pernah nggak bayangin gimana rasanya jadi guru? Yuk kita mulai. Oke, sekarang kita balik ke weekend, Sabtu Minggu. Kalau yang kamu bayangin weekend Sabtu Minggu ngapain? Kamu pasti main game, masak sama mamahmu, atau jalan-jalan sama keluargamu, atau di rumah main sama saudara. Guru ngapain aja? Iya, mereka main, mereka juga istirahat, tapi mereka juga masih tetap kerja. Jadi bukannya istirahat karena masih libur, tapi mereka tetap kerja. Yang pertama, apa yang mereka lakukan? Mereka ngoreksi tugas. Dan yang kedua, mereka bikin materi buat minggu depan. Jadi jangan bayangin kalau materi yang kalian dapat nih, kayak misalnya video kayak gini tiba-tiba pop, tiba-tiba ada gitu aja. No, we make it. Kita bikinnya kapan? Ya pas weekend. Karena kalau pas weekdays waktunya nggak cukup gitu. Next, ngoreksi butuh waktu berapa jam sih? 2500 tahun kecepatan cahaya. Bercanda. Jadi misalnya nih, kita kan ada 4 kelas. Satu kelas 7 ini biasanya ngabisin waktu 45 menit. Kalau kelas 7 kreatif sama 45 menit karena jumlah muridnya sama. Kelas 8 kira-kira 50 menit karena lebih banyak, dan kelas 9 kira-kira 40 sampai 60 menit karena biasanya soalnya itu lebih kompleks atau pertanyaannya dan jawabannya itu lebih kompleks. Jadi kalau digabungin sekitar 2 jam 50 menit, ya kira-kira 3 jam lah. Bayangin 3 jam di depan komputer, bukan main game tapi ngeliatin jawaban kalian dan ngoreksi. 3 jam doang kan? No, masih ada yang namanya ngisi buku nilai. Nah, di mana guru harus teliti nyamain email dengan nama kalian di absen supaya nggak ketuker dan setiap siswa mendapat nilai sesuai haknya. Jadi misalnya ada nih, namanya Maimunah, alamat emailnya rojaliolcop.gdid. Bayangin, gimana orang tahu kalau yang ngerjain ini adalah Maimunah kalau nama alamat emailnya adalah rojaliolcop? Atau misalnya ada beberapa murid yang alamat emailnya tuh pakai email ayahnya, atau pakai email tetangganya, atau pakai emailnya ketua RT, ketua RW, yang kita nggak tahu ini siapa, mereka nggak ngasih tahu kita nama asli kalian siapa. Nah itu juga susah. Terus yang nggak ngerjain tugas gimana Ustazah? Nah di sini mulai terjadi pergolakan batin. Di sini kita akan membagi guru menjadi tiga golongan. Yang pertama itu guru baik dan masih Masya Allah, itu dengan baik ngingetin buat buruan ngerjain tugas. Ayo anak-anak yang belum ngerjain dikerjain ya, Ustazah kasih waktu lagi 1 hari atau 1 minggu bahkan. Terus ada guru yang lumayan baik dan masih Alhamdulillah, itu ngabsen siapa aja yang nggak ngerjain dan ngancem bakal nambah poin. Kalau kamu nggak ngerjain, nanti aku bakal nambah poin. Terus ada guru killer yang nauzubillah, ya udah dia nggak peduli, mau kamu ngerjain kayak mau kamu nggak ngerjain kayak, dia udah nggak peduli lagi. Kenapa? Soalnya yang butuh sekolah kan kamu, yang bayar sekolah juga kamu. Terus kita udah berusaha ngasih pelajaran, terus kamu nggak mau ngerjain dan kamu bahkan nggak mau nonton video. Iya udah, padahal video itu kadang-kadang cuma 7 menit, cuma 5 menit, cuma 10 menit, yang kalian cuma duduk dan nonton dan ya udah tuh. Dan bahkan kadang-kadang ada guru yang kalau kalian nanti mau nggak paham nanya ya, atau kalau ada interupsi atau apa-apa kalian boleh komentar. No one said anything, and that's I don't know how to put it that. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, bikin materi itu susah nggak sih Ustazah? Well, sebenarnya jangan kalian bayangin guru tuh jago banget dalam segala hal, dia udah nggak butuh lagi belajar, dia udah sakti mandraguna. It's not. Pertama, guru juga harus belajar dulu. Misalnya materi hari ini adalah tentang gerak dan gaya.
ya udah Ustadz Afif harus baca buku dulu, baca materi. Jadi kalau misalnya kalian nanti punya pertanyaan atau apa, dia udah siap sama semua konsep, sama semua pertanyaan yang akan kalian beri. Dia akan siap dengan semua masalah. Jadi guru tuh akan belajar dulu. Yang kedua, mereka akan nyari bahan. Apakah materi yang di buku itu udah cukup untuk kalian? Atau kita harus nyari lagi, misalnya dari blog, dari jurnal, atau dari website lain yang akan memudahkan kalian dalam belajar. Atau misalnya dia mau bikin game, atau misalnya dia mau bikin kuis, dia harus nyari bahan. Yang ketiga, bikin presentasi. Bikin presentasi kayak gini, bisa bikin PPT, atau bikin soal kalau misalnya hari ini ada ujian, atau nyiapin kuis, bikin di Quizizz. Yang keempat adalah bikin video. Baru bikin video kayak aku gini ngerekam, ada yang misalnya ngerekaman. Kalau Ustadz Afif malah dulu pelajaran IPA tuh dia malah gerak, dia harus syuting dan segala macem kan. Nah, satu materi itu bisa dibikin 2-3 jam. Bayangin aja tuh lamanya gimana. Belum belajarnya dulu, belum bikin presentasinya, belum bikin videonya gitu. Lama kan? Tidak semudah yang Anda kira kan? Next. Bentar lagi. Jadi dibikin materi ini, jadi guru tuh punya sesuatu namanya itu RPP, yaitu jadi si RPP itu, jadi selama sehari ini kita ngapain aja sama kalian tuh harus dicatat, harus diketik dalam sebuah kertas sampai semua penilaiannya tuh gimana, apa yang harus pada menit ini kita ngapain, itu semua tuh harus dicatat rapi, harus ada laporannya gitu. Jadi nggak mudah. Next, ada macam-macam musibah ketika kalian menjadi guru. Musibah yang pertama, udah dijelasin cara ngerjain tapi males baca dan banyak nanya. Misalnya saat ada tugas, terus gurunya udah nulis di deskripsi, kalian boleh pakai aplikasi ini atau ini. Terus nanti ada yang nanya, Ustazah kalau aku pakai aplikasi itu boleh nggak? Kan di deskripsinya udah jelas boleh atau enggak, kayak gitu. Atau musibah kedua, dari awal diminta login Quizizz tapi nggak ngerti caranya, dan pas dikasih Quizizz susulan malah nggak muncul. Jadi kan udah nanya, Ustazah aku nggak bisa masuk, gimana nih? Di awal banget pas kelas 7 dimulai, itu Ustazah udah ngasih link kan, join my Quizizz. Itu harusnya kalian klik, tapi ada beberapa yang dia nggak peduli, dia nggak ngeklik, bahkan dia mungkin nggak buka Google Classroom. Akhirnya pas ketika ada Quizizz di minggu berikutnya, dia nggak bisa join, jadi dia nggak bisa masuk. Ustazah ini gimana caranya? Terus pas sore Ustazah udah gini, oke, yang tadi belum bisa Quizizz main ya nanti jam 5 gitu. Jam 5 ditungguin nggak muncul, nggak tahu dia hilang di telan bumi. Musibah yang ketiga adalah alamat email sama nama nggak sama, bahkan ngerjainnya nggak dikasih nama. Jadi kayak tadi nih, namanya Maimunah, alamat emailnya Rojali, jauh banget, nggak ada nyambungnya. Atau misalnya ada yang gini, kalau di kelas 7 tuh atau di kelas 8 ya, ada misalnya gini, namanya Aziz, terus alamat emailnya The King of Game 7722. Siapa yang tahu coba kalau The King of Game itu Aziz? Gak ada hubungannya. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah saat nanti kamu dapat nilai 100, kamu harusnya dapat nilai 100, tapi gurumu nggak tahu siapa yang ngerjain itu. Akhirnya kamu nggak dapat nilai gitu. Musibah yang keempat adalah nggak pernah absen pelajaran, nggak ngerjain tugas, dan menghilang tanpa jejak. Dan mungkin sekarang pun dia nggak sadar karena dia juga nggak nonton video ini. Next. Tapi ngajar dari rumah kan? Oh tidak Maimunah, semua guru tetap wajib masuk sekolah, pakai seragam, siang masih piket jemput kalian di gerbang kalau yang kelas kombinasi, dan sore masih panas-panasan manggilin kalian yang udah dijemput pulang. See, it's not. Pertanyaannya adalah, jadi bagaimana sebaiknya kita bersikap sebagai murid? Nah, simak nih. Yang pertama adalah online setiap pelajaran. Usahakan kamu selalu tonton video pembelajaran. Yang kedua, kerjain tugas tepat waktu. Ini harusnya 3 ya. Yang ketiga, izin saat berhalangan. Ini saat kamu misalnya kamu ada acara keluarga atau kamu nggak bisa masuk, kamu harus tetap izin. Jangan tiba-tiba ngilang gitu aja. Kalaupun kamu izin, jadi nanti guru kamu tahu, oh dia nggak bisa masuk karena ada alasan. Jadi usahakan online setiap pelajaran. Terus kalau sekolah udah masuk gimana? Yang pertama, ucap salam saat ketemu. Jadi jangan cuma, oh ada si Ustazah ini nih, udah cuek aja. No, ucap salam, assalamualaikum Ustazah, atau minimal senyum. Yang
Yang kedua, simak pelajaran dan tanya saat kamu nggak paham. Terus kalau ada tugas dikerjain. Kalau misalnya menurut kamu tugas itu berat, kamu ngomong, Ustazah kok tugasnya banyak banget sih gitu. Aku minta kompensasi boleh nggak? Nanti guru kamu akan jelasin kenapa tugas itu penting buat kamu, atau mungkin dia akan memperingankan tugas yang dikasih ke kamu. Kamu harus ngomong, kamu jangan ngomong di belakang, guru kamu nggak akan tahu. Gitu. Yang ketiga, bicara sopan dan bantu semampu kamu. Jadi kamu bicara sopan sama guru kamu, meskipun semua guru di SMP itu bersikap kayak kamu tuh kayak temen, tapi kamu tetap harus menjaga sopan santun. Dan saat mereka butuh bantuan, bantu semampu kamu. Oke. Apakah guru itu berdampak pada keberkahan ilmu kita? Well, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, bahkan meski kamu adalah seorang raja, kamu tetap harus menghormati orang tua dan gurumu. Bayangin, raja loh, orang yang menguasai sebuah negeri, atau misalnya anaknya presiden. Bahkan misalnya kamu presiden sekalipun, atau misalkan kamu raja, kamu tetap harus menghormati orang tua dan juga guru kamu. Jadi keberkahan hidup kamu, keberkahan ilmu kamu itu tergantung pada bagaimana kamu bersikap kepada guru kamu. Gitu. Selesai. Yeay. Terima kasih udah dengerin sampai sini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum.